Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, tiada kata lain selain syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu di pagi hari ini, sebab Engkau telah membuka lembaran hari yang baru dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu untuk kami jadikan sebagai panduan hidup memulai seluruh kegiatan hari ini. Pimpin dan tuntunlah kami sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita kabar baik untuk kita memasuki hari yang baru di bulan September ini, Selasa tanggal 1 September 2020, diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Menyelamatkan jiwa yang hilang. Begitu banyak orang yang hidup di dunia ini mengakui bahwa dia adalah ciptaan Allah, namun sama sekali tidak mengenal Allah. Bahkan untuk bersyukur atau mengakui bahwa hidupnya adalah atas kemurahan kasih Allah. Padahal kalau kita mau jujur mengakui, di tahun 2020 ini saja ternyata Tuhan telah menyertai kita selama 8 bulan, 244 hari, 5.856 jam. Dalam keadaan sehat, hidup rukun bersama keluarga, penuh sukacita, dan lain sebagainya. Lalu, sudah berapa lamakah waktu kita bersama Tuhan? Nas renungan hari ini adalah puncak panggilan Yesus kepada kita melalui perjumpaannya dengan Petrus di Danau Genesaret atau yang lebih dikenal dengan Danau Galilea. Ajakan Yesus kepada Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia juga bentuk panggilan Yesus kepada kita untuk turut memberitakan kebenaran Injil agar jiwa-jiwa yang hilang yang tidak mengenal Tuhan kembali kepada pangkuan Yesus, agar kelak nantinya mereka memperoleh karunia Allah dan menemukan jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keputusan Petrus mengikut Yesus menjadi penjala manusia sebagaimana nas renungan kita hari ini adalah sebuah keputusan yang sangat besar bagi kehidupan Petrus selanjutnya. Inilah yang membawa perubahan besar pada dirinya. Dia pun mengikut Yesus dan meninggalkan pekerjaannya yang selama ini menjala ikan hidup lalu mati atau dimatikan, berubah menjadi penjala manusia yang hidupnya sudah mati secara iman, namun kembali dihidupkan melalui ajaran mengenal dan mengikut Yesus yang akan kelak turut menerima karunia Allah. Namun dengan mengikut Yesus serta mengarahkan pandangan kita kepada dunia kekekalan bukan berarti untuk menghindari tanggung jawab di dunia ini. Memandang dunia kekekalan adalah salah satu syarat mutlak menjadi orang percaya. Pertanyaannya, kenapa Petrus begitu penting di hadapan Tuhan dan dijadikan menjadi penjala manusia? Benar, sesungguhnya Allah memiliki kuasa dan kedaulatan penuh atas bumi dan ciptaannya ini. Melalui kuasa agungnya, Allah pun sanggup membuat seisi dunia ini menyembahnya. Bahkan Allah sendiri pun sanggup merubah seluruh air yang ada di seluruh samudra menjadi tinta emas untuk menorehkan firman-Nya. Namun Tuhan berkehendak lain. Walaupun Petrus hanya seorang nelayan dan tidak memiliki pendidikan formal, apalagi sederet gelar pendidikan, kerendahan hati, ketaatan,
serta penyerahan dirinya saja yang akhirnya mengarahkan pilihan Yesus kepadanya. Bahkan dari 12 murid Yesus, mereka bertiga bersama Yakobus dan Yohanes memiliki kedekatan tersendiri dengan Yesus, Sang Guru, Sang Firman. Dalam hal pemberitaan Injil, di samping diri kita sudah menjadi jiwa yang bertumbuh sebagai tubuh Kristus, kita juga harus memiliki kreativitas dan menjadikan diri kita sendiri menjadi model hidup Kristus, agar pemberitaan ini menjadi tempat dan mampu menunjukkan arah jalan pemahaman yang benar, agar semua yang mendengar mengerti siapakah Yesus Kristus dan mengetahui di manakah Yesus Kristus itu. Bapak Ibu yang saya hormati, perkara terbesar dalam hidup manusia adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Begitu banyak orang mengatakan percaya kepada Tuhan, namun kenyataannya sama sekali tidak mengenal Tuhan. Bahkan karena kenikmatan yang sudah mereka terima dalam kehidupannya, malah mencoba menjauhkan diri dari panggilan Tuhan. Memanggil dan menyelamatkan jiwa yang hilang inilah kita dipanggil Yesus menjadi penjala manusia, agar iman mereka, iman yang dihidupkan kembali melalui ajaran kebenaran Injil. Namun dalam perjalanan pemanggilan ke jalan keselamatan ini, kita pun akan bertemu dengan iblis penggoda yang juga sudah sibuk memperkuat tali jeratnya untuk menangkap jiwa-jiwa yang akan kita bawa kembali kepada pangkuan Yesus Kristus. Namun, semakin banyak tantangan dan rintangan, semuanya itu akan membuat pemberitaan Injil ini semakin luar biasa. Tidak ada seorang pun yang sanggup berjuang membela imannya dengan benar dan berani bila hatinya masih dihantui oleh ketakutan. Oleh karena itu, di dalam jiwa murid Kristus yang sejati harus tercamkan tiada kata menyerah, apalagi putus asa. Memohon penyertaan Tuhan dalam menjalankan tugas adalah jalan terbaik, karena Tuhan berkata bahwa kita tidak akan pernah dikalahkan di dalam Dia. Ikut berjuang memberitakan kebenaran Injil akan mendatangkan cahaya keilahian Kristus pada diri kita, dan hal ini juga akan semakin menunjukkan jati diri kemanusiaan kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, percayalah kepada Yesus Kristus dan terimalah Roh Kudus, karena engkau akan memperoleh karunia Allah yang akan menjadikan engkau sebagai garam dan terang dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah panggil dan pilih kami menjadi murid-murid-Mu untuk ikut memberitakan kebenaran firman-Mu. Ajar dan mampukanlah kami agar kuat menjalankannya sesuai dengan pengajaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.